Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rusulil mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Semua karena Allah sembari mengharap ridhanya. Dan hari ini kita bersua di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab yang amat menarik, di mana dijelaskan bahwa begitu banyak jalan untuk mendapatkan kebaikan, ya, jalan-jalan menghadirkan amal-amal kebaikan itu begitu banyak. Dan kali ini kita sudah berada di hadis ke-128, ya, tentang pentingnya ibadah Jumat secara sempurna. Nah, ini penting. Untuk itu simak sampai akhir, jangan di skip agar manfaat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Hadis ke-128 ini diriwayatkan atau disampaikan oleh Abu Hurairah, sama seperti hadis sebelumnya. Artinya yang sebelumnya Abu Dzar, setelah itu Abu Hurairah yang banyak menyampaikan hadis-hadis tentang begitu banyak jalan menuju kebaikan. Jalan amal-amal kebaikan itu begitu banyak. Termasuk di hadis 128 ini juga disampaikan oleh Abu Hurairah, di mana beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man tawadda'a," kata Rasul, siapa yang berwudu, ya, fa ahsanal wudu, dengan sesempurna-sempurnanya wudu, ya, summa atal jumu'ah, lalu pergi, ya, untuk menjalankan ibadah Jumat, fastama'a wa ansata, lalu ia mendengarkan secara sempurna khutbah Jumat, ya, lalu diam, menyimak dengan tepat, ya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu salasati ayyam, maka diampuni oleh Allah, ya, baginya orang yang melakukan tadi sempurna, Allah ampuni dosanya di antara Jumat, ya, hari Jumat itu hingga Jumat yang akan datang, berarti 1 minggu, ditambah dengan 3 hari, berarti 7 tambah 3, 10 hari masa pengampunan dosa orang tersebut. Dan bagi mereka yang waman massal hasa, mainkan batu, ya, batu-batu kerikil, maka lagha, telah sia-sialah sholat Jumatnya. Kita bahas. Pertama, penjelasan tentang man tawadda'a fa ahsanal wudu' summa atal jumu'ah. Siapa yang berwudu dengan sempurnanya wudu untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, lalu menjalankan ibadah Jumat.
yang pertama ini penjelasan kepada kita semua bahwa orang yang ingin menjalankan ibadah Jumat hendaklah melakukan sesempurna-sempurnanya pembersihan diri. Karena kenapa? Karena hari Jumat adalah hari raya bagi kita semua. Ya. Kalau hari raya tahunan ada Idul Fitri, Idul Adha. Hari raya mingguan kita ada hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat itu ya hendaknya kita sempurnanya berwudu. Apa yang disebut dengan sesempurnanya wudu itu ya? Pertama, sempurna wudu itu bukan sekedar wudu yang seperti biasa kita berwudu, tapi sesempurna-sempurnanya pembersihan diri yang diawali dengan mandi. Ya. Dalam sebuah hadis itu diungkapkan bahwa ini dari hadis dari Sa'id Al-Khudri itu ya, radhiyallahu an. Itu dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan statement bahwa al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi ya pada hari Jumat ya itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Nah, tapi ungkapan wajib di sini ya dipertegas di dalam syarah dan apalagi dalam kajian fikih ya. Wajib di sini adalah sunnah yang muakkad. Karena kalau wajib mandi itu kan hanya beberapa saja. Satu junub ya, berhubungan suami istri ya, lalu kemudian haid, nifas dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa. Kalau hari Jumat sama seperti hari raya lainnya. Apa maksudnya wajib di sini? Ada penekanan, penegasan untuk mensempurnakan diri agar berhari raya di hari Jumat dengan sempurna gitu loh. Nah, ini bahasanya seperti itu. Sehingga awalilah dengan mandi, karena orang yang mandi pasti akan wangi badannya lalu ditambah dengan wangian lainnya. Nah, ketika berkumpul dengan banyak orang, tidak akan ada orang yang merasa minta maaf bau badan, bau ketek dan lain sebagainya. Maka mandi, ya sunnah muakkad. Karena dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa dijelaskan ya, oleh Sayyidatuna Aisyah ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mandi pada 4 hal ya. Pertama, beliau junub ya. Kemudian yang kedua pada hari Jumat ya. Jadi 4 ya. Pertama, Nabi itu mandi karena junub, 2 karena hari Jumat, 3 karena bekam, setelah bekam, yang keempat karena setelah memandikan jenazah. Nah, 4 ini yang kemudian Nabi mandi pasti. Nah, dengan adanya sempurnanya pembersihan diri lewat mandi, lalu kemudian wudhu, ya, wah itu keren sekali. Karena Nabi juga menjelaskannya. Ini saya membacakan satu hadis. Riwayat oleh al-jamaah bahwa man tawadda'a yawmal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusl afdal. Siapa yang berwudu ya pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, yaitu baguslah. Orang yang wudu pada hari Jumat itu ya normal saja dan itu baik, bagus gitu. Tapi wa man ightasala fal ghusl afdal. Tapi kalau dia mandi maka mandinya itu menjadi afdol, utama.
dalam pembersihan diri di hari Jumat. Nah, disinilah penjelasan yang man tawaddo'a fa ahsanal wudu, sesempurna-sempurnanya wudu hendaknya diawali dengan mandi. Itu ya. Nah, jadi silakan nanti kita nikmati sholat Jumat dengan wudu, dengan sempurna wudu, dengan mandi itu, sehingga orang yang bersama kita badannya seger, nggak akan mau ngantuk gitu. Kenapa? Karena Jumatan tuh banyak orang ngantuk, pindah tempat tidur istilahnya tuh. Ya, kalau udah mandi segar, badan enak. Dan yang pasti adalah orang yang duduk bersampingan dengannya tidak terganggu karena dipastikan badannya wangi gitu loh. Ya. Jadi ingat itu tadi, orang yang mau melaksanakan sholat atau ibadah Jumat, ya, maka wudhulah dengan sesempurnanya, sempurna wudhu. Bagaimana sempurnanya wudhu? Ya, mulailah dari sunnahnya, ya, sunnahnya wudhu dilakukan sampai yang yang rukunnya itu sendiri dari wudhu itu, ya. Yang mana saja yang sunnah-sunnahnya, yang dari mulai berkumur-kumur, ya, dari mulai membasuh tangan, ya, berkumur, istinsyak dan terus, ya, semuanya dilakukan. Gini loh, orang yang berwudu itu ternyata memiliki kesempurnaan, ya. Orang yang berwudu itu memiliki kesempurnaan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat itu disebutkan juga bahwa orang yang berwudu, maka ketika dia membasuh wajahnya itu sampai pada tetesan itu terakhir itu, disitulah pengampunan dosa atas matanya yang melihat kemaksiatan itu selama netes itu, ya, disitulah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni itu. Kita membasuh tangan, maksiat dari tangan ini itu sampai tetesan-tetesan air-air yang ngalir di situ, itulah pengampunan dosa buat kita semua. Sampai ke kaki semuanya. Dan waktu mengaji hadis ini, ya, itu kakek kami itu menjelaskan, kalau kita wudhu jangan dielap, jangan dielap, apalagi pakai handuk gitu, dielap pakai handuk. Padahal tetesan itulah sesungguhnya yang menjadi jalan penghapusan, pelengseran, ya, pengikisan dosa-dosa dari anggota tubuh kita ini, kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh, mata kita. Ya, selama itu mata kita netes air bekas air wudhu kita, selama itulah hapusan dosa untuk maksiat mata. Tangan begitu juga, kaki yang biasa jalan ke tempat maksiat segala hal, selama airnya itu netes itulah pengampunan dosa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah dihapus, jangan dielap, maksud saya jangan dielap oleh baju, kain, ya, apalagi sampai pakai handuk dan sebagainya. Ya, ketika kumur-kumur itu, ya, apalagi dengan doa. Kalau hafal doanya bagus lah. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa hasni ibadatik, sambil kumur-kumur itu, ya. Kalau yang pengen wajahnya kinclong ketika dia membasuh muka itu, ya, Allahumma bayyid wajhi wa tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, kinclongkan wajah ini, ya Allah, sebagaimana nanti di hari akhir tuh wajah-wajah yang kinclong tuh kelihatan, ya Allah. Nah, itu ya. Dan ya, wajah yang yang kusam itu juga nampak. Kusam karena kemaksiatan, ya. Orang nggak mau wudu itu kan maksiat, dosa. Ya, karena nggak mau wudu berarti nggak mau sholat. Ya, nggak sholat. Nah, lanjut. Jadi yang pertama itu sempurnakanlah di hari Jumat itu dalam pembersihan diri yang diawali dengan mandi dan wudhunya juga secara sempurna.
Fastama'a wa ansata. Lalu kemudian ketika dia sampai di masjid, ya, ia mendengarkan dengan baik wa ansat dan menyimak tanpa bicara-bicara. Ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, pada konteks yang kedua ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa seringkali kita itu Jumatan nunggu nanti khutbah sudah jalan. Itu salah. Duduklah sebelum khatib naik mimbar. Jadi ketika khatib naik mimbar, kita itu udah sempurna untuk mendengarkan khatib bicara. Bukan ketika khatib sudah bicara, baru kita datang ke masjid, ya. Lalu kemudian baru mau sholat. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan dengan sempurna kan. Ya. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, kalau udah dengar azan, tinggalin semuanya. Segera datang. Azan itu panggilan, segera datang. Kalau sudah azan, dengar, duduk. Duduk simak dengan baik. Karena ibadah Jumat itu dua. Ya, bukan satu sholat saja, bukan. Kita sering gara-gara ngomong sholat Jumat, akhirnya cuma sholat tok. Khutbahnya kita tinggalkan. Padahal ibadah itu al-jumu'ah, ibadah Jumat itu dua. Satu, mendengarkan dua khutbah Jumat. Yang kedua adalah melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat. Ya, jadi 2 itu. Kalau kita melakukan ibadah Jumat yang pertama, mendengarkan khutbah Jumat dengan sempurna dari awal sampai akhir, ya, maka inilah mereka yang akan mendapatkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu salasati ayyam. Mereka yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat yang ia lakukan ibadah itu sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Berarti 10 hari total. Ya. Jadi jangan nunggu khutbah, jangan nunggu khatib ngomong baru masuk masjid, jangan. Apalagi ini minta maaf karena di masjid ada beberapa yang punya kursi. Ya, ada tempat duduk di luar, ngobrol-ngobrol di luar atau duduk-duduk di motor. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Jumat datang masuk ke masjid. Zaman dulu sudah diajarkan, tapi nggak tahu ya sekarang itu seolah-olah kita itu nggak punya minat. Dulu diajarkan datang berpagi-pagi, ya, dapatnya nanti sapi, nanti selanjutnya dapat onta, sapi, kambing, ayam, ceker ayam sampai ke telur ayam. Kalau sudah sampai di khutbah udah jalan, ya dapatnya kotoran ayam, maksudnya nggak sempurna. Ya itu ucapan-ucapan guru zaman dulu itu. Gitu ya. Nah, coba kita ingatkan kembali, itu diajarkan berpagi-pagi, maksudnya ya jangan pas banget, sedangkan kita nggak punya pekerjaan. Yang Allah tegaskan dalam Quran itu adalah batasan batasan minimal. Ya kalau nggak pas nanti azan, karena kita ada pekerjaan. Lah kalau nggak ada pekerjaan ngapain nungguin sampai azan tiba? Kalau nggak ada pekerjaan, segera langsung datang ke masjid, sholat sunnah, duduk, i'tikaf. Tapi kalau ada pekerjaan, maka seperti ayat di dalam Quran tadi itu, ya, wadharul bai', itu tinggalkan jual beli, ya. Maksudnya apa? Tinggalkan kesibukan pekerjaanmu apa saja. Jual beli itu salah satu contoh saja. Ya, pekerjaan yang lain banyak, gitu ya. Dengarkan khutbah itu dari awal. Simak, bukan tidur. Kalau ketiduran beda. Tapi kalau memang sudah dari awal niat mau tidur, ya sudah, itu nggak dapat apa-apa. Ya, bayangkan, saya itu subhanallah keren banget ini hadis. Kita dapat pengampunan Allah selama 10 hari.
gara-gara sempurna melaksanakan peribadatan Jumat itu. Ya, mandi, wudhu dengan sempurna, lalu duduk mendengarkan khutbah, menyimak dengan baik. Menyimak itu akhirnya paham betul ya, paham betul, lalu bisa mencoba untuk mengamalkannya. Itulah yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad lagha. Siapa yang mainkan batu kerikil, maka sia-sialah ibadah Jumatnya, pahala maksudnya ya. Sia-sialah nilai pahala dalam peribadatan Jumatnya. Nah, kenapa hasa ya mainkan batu kerikil ya? Karena zaman dulu masjid zaman Nabi, masjid kan ya belum kayak sekarang pakai apa keramik ya, tehel ya, keramik. Zaman dulu kan masih ya pasir ya, padang pasir kan, pakai pasir ya alasnya itu. Ada orang Baduy dulu masuk masjid, dikencingin masjidnya. Sayyidina Umar marah, udah mau ngangkat pedangnya, kata Nabi ya jangan ya, tinggal dibersihin aja. Ya, karena masih dari pasir gitu ya, masih dari pasir. Ya termasuk ini. Apa maksudnya? Kalau sholat Jumat, duduk mendengar ibadah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, dengarkanlah dengan baik, nggak usah mainin batu. Kalau sekarang main HP lah, ya kerikil zaman Nabi. Kalau sekarang main HP, bayangkan ada khutbah Jumat dia main HP, maka sia-sialah ibadahnya itu, pahalanya itu, sia-sia pahala dalam ibadah Jumatnya tersebut. Masa membalas WA lagi khutbah Jumat, taruhlah HP itu, udah nggak usah dimainin. Kayak nggak punya waktu lain gitu. Ya, main tablet. Ya, apalagi apa? Bagaimana kalau nulis? Ya termasuk menulis khutbah Jumat. Ya termasuk, nggak usah. Simak. Ya kalau mau betul rekam. Rekam itu kan artinya sebelum khotib naik udah dihidupin, udah taruh, selesai matiin. Ya, tapi kalau nggak, lebih baik nggak usah lah, lebih baik tidak usah, agar kita bisa menyimak dengan benar apa yang disampaikan. Karena Allah menciptakan dua telinga kita itu agar bisa sesempurna-sempurnanya mendengar. Ya, dan ingat kalau sudah duduk di masjid, jangan doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, jangan. Doa tidur malah. Ya. Jangan. Jadi doanya sempurna, bismillah, nawai aku niat ya Allah, pengen betul ibadah Jumat ini dengan sempurna ya Allah. Dan semuanya bisa terjadi karena Engkau lillahi ta'ala. Sudah. Duduk sempurna mendengarkan khutbah Jumat itu. Nah, sahabat ngaji narasi online, ungkapan tentang memainkan batu kerikil itu menjadi isyarat kepada kita semua. Isyarat apa? Kekhusyuan dalam beribadah. Salah satunya mendengar khutbah. Karena khutbah Jumat bagian dari ibadah Jumat. Maka harus khusyuk. Ya kalau dalam bahasa sholat ya tumakninah, tenang maksudnya. Ya, kekhusyuan itu akan memudahkan diri ini tersentuh atas apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, oleh karenanya khatib juga harus tepat dalam berkhutbah, bukan malah orasi politik, apalagi caci maki. Ya, malah nggak sempurna. Sudah diawali khatibnya nggak sempurna, ke bawah nggak sempurna. Ya, saya tuh pernah akhirnya zuhuran gara-gara mendengarkan khotib ya yang tidak sempurna karena malah kampanye politik. Wah, ini saya bilang ini hilang ini sempurnanya khutbah. Akhirnya rukun khutbah juga
dia anggap ceramah, padahal khutbah Jumat itu ada rukunnya. Ya, rukunnya hilang, sudah. Akhirnya tambah jadi sholat zuhur. Itu karena orang tahu ya. Kalau orang nggak tahu ya bersyukur, ya ikut aja Jumatan. Kalau orang yang tahu itu, kalau cuma mengikuti itu ya menjadi nggak sempurna. Nah, sahabat ngaji narasi online, saya kira itu kajian kita pada hari ini tentang bagaimana beribadah Jumat dengan sempurna sehingga Allah mengampuni dosa kita mulai dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, ditambah dengan 3 hari menjadi 10 hari. 10 hari masa pengampunan Allah itu adalah hadiah yang begitu hebat. Kejar hadiah itu, dapati hadiah itu. Bagaimana caranya? 1, apa tadi? Mandi Jumat agar orang nggak kebauan dan badan kita segar. 2, sempurnakan wudhumu, wudhu kita ini, ya, karena wudhu itu setiap tetesan air dari wajah, tangan, segala itu penggugur dosa-dosa yang telah dilakukan dari anggota tubuh kita, ya. Lalu kemudian mendengarkan, duduk sempurna di dalam masjid, mendengarkan khotib dari awal sampai akhir berkhutbah, lalu menyimak dengan sempurna, ya, maksudnya nggak menyimak dan mendengar, menyimak artinya tidak ngobrol, ya diem. Ya, kalau sering disampaikan oleh penyampai muazzin itu ya, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara aidul masakin, ya, wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, jika khatib sudah naik mimbar, fala ahadukum ayatakallam, jangan ada satupun yang bicara, wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang ngomong maka sia-sia, wa malagha fala jumu'atalah, kalau sia-sia ya artinya nggak ada dapat pahala Jumat. Ansitu wasma'u, ya simak dengan baik, dengerlah, nggak usah banyak ngomong gitu ya. Ya itu artinya apa? Itu 3 tadi. Dia jadi pertama mandi, wudhu, ya, dengan sempurna pembersihan diri, lalu duduklah dengan sempurna mendengarkan khutbah dan jangan ngobrol. Dan nggak perlu mainkan apapun, mainkan tali sejadah, ya, kalau zaman Nabi ini batu kerikil, ini kita sejadah itu dikoletek-koletekin, ya, atau main HP, ya, termasuk bagi saya termasuk mainkan tasbih lah, nggak perlu, dengarkan saja, dengarkan khotib. Maka insya Allah kalau itu digunakan dengan tepat, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jumat ibadah dia lakukan sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Berarti Sabtu, Minggu, Senin. Ya, jadi hari Jumat sampai Senin depannya itu ya. Jadi selama 10 hari pengampunan Allah hadir bagi dirinya. Subhanallah. Insyaallah ini berkah buat kita semua ngaji pada hari ini, ya. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada hadis ke-129 sama tentang penggugur dosa, ya, penggugur dosa lewat wudhu. Ini termasuk yang tadi kita bahas lah. Insyaallah manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.